Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Ferry di channel Bapak Kefatir Nurseri. Pada kesempatan kali ini saya mau melakukan penyeleksian atau seleksi cabang ya. Untuk cabang tersier anggur heliodor yang saya lakukan ini adalah foundation pruning ya. Ya, kenapa dilakukan seleksi cabang ya? Karena seperti yang saya pernah sampaikan di kesempatan kemarin ya, waktu foundation pruning, dimana untuk seleksi cabang ini memang akan saya lakukan karena cabang-cabang yang keluar ini tidak semuanya akan saya pelihara ya. Kenapa begitu ya? Karena memang satu, bukan karena ini kebanyakan ya. Satu itu karena memang kita lihat juga posisi percabangannya. Kalau percabangannya terlalu dekat ya, misal seperti ini nih. Ini dekat banget nih antara ini sama ini. Bisa kita lihat ya, pas waktu akan menuju ke atas ya. Ini nanti di sini satu, di sini satu ya. Nanti ini sangat dekat sekali ya. Sedangkan di sini juga ada satu lagi. Ya. Inilah alasan saya kenapa melakukan seleksi cabang. Padahal bisa teman-teman lihat di sini ya. Ini juga ada nih 1, 2, 3, 4 cabang yang cukup berdekatan, namun bisa teman-teman lihat ya, space-nya ini masih banyak. Nah, ini tegak lurus ke sana. Nah, ini ke sini. Lihat jaraknya ini 1 jengkal lebih. Ini sama ini. Begitupun ke sini. Ini juga 1 jengkal lebih. Yang ke sini juga 1 jengkal lebih. Ke sini ini juga 1 jengkal lebih. Makanya walaupun ini 4 dan kelihatannya berdekatan kalau dari bawah, saya teman-teman lihat. Nah, ini ya. Nih, nanti saya kasih lampu biar jelas. Nah, ini 1, 2, 3, 4. Tapi pada saat nyampe ke atas, bisa teman-teman lihat ya, space-nya masih sangat banyak sekali. Sehingga, nah ini cabangannya tetap bisa dilanjutkan 4-4-nya. Berbeda dengan ini. Ini, ya, teman-teman lihat. Di sini ada cabang lagi 1 ya. Kalau ini tetap dipelihara, pada nantinya yang saya bilang nanti akan sangat dekat sekali, lihat. 1 jengkal kurang. Walaupun bisa ditarik ke sini ya. Tapi ini juga nanti kalau ditaruh di sini dengan sistem miring seperti ini, karena ada yang miring juga ya, nanti tetap akan terlalu dekat dengan yang ini lihat, gak ada 1 jengkal ya. Ya, jadi yang pertama ya, ini menghasilkan 1, 2, nih 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, dan 13 ya. 13, jadi di seleksi yang pertama ini 1 sudah pasti dieliminasi. Yang ini nih, yang tadi saya bilang ya. Ini yang posisinya serba salah ya. Mau dimiringkan juga kena sebelahnya, nantinya akan terlalu dekat ke sana, lurus juga akan terlalu dekat kena dengan semua. Jadi ini yang pertama kali akan dieliminasi ini ya. Jadi saya langsung aja dipotong di sini nanti pakai gunting ya. Nah, kemudian yang lain karena posisinya juga masih aman ya. Ini kemungkinan masih dipelihara, tapi nantinya kalau memang ada yang jaraknya, maksudnya pertumbuhannya kurang bagus ya, atau terlalu ketinggalan daripada yang lain, ini juga bisa dieliminasi juga. Jadi dari 13 cabang tersier yang dibentuk dari foundation pruning atau menjadi cabang tersier baru, ini 1 ini sudah pasti saya tidak pakai ya. Kemudian nanti teman-teman akan bilang juga, ini kalau misalnya ini kan pertamanya dari tunas air ya, bukan dari boot ya. Kalau yang lain sebelah sini dari boot ya. Ini kalau misalnya teman-teman ada yang nanya nih, misalnya dibuang di sini nanti bootnya pecah, ini ngaruh apa enggak misalnya ya. Ya nggak apa-apa sih, kalaupun pecah juga nggak masalah teman-teman ya, nggak usah diambil pusing ya. Karena memang
cabang tersier itu di beberapa pohon juga di kebun ini juga saya hasilkan dari perpaduan antara tunas air dengan bud ya. Ini nanti dipotong habis di sini aja. Ini masalah budnya, misalnya nanti ada yang nongol, ada yang pecah ya, ini misalnya nggak masalah ya, karena ini kan masih tunas air, budnya masih utuh ya. Budnya masih utuh nih. Nah, ini yang nggak masalah sih, ini budnya. Ya ini nggak pernah jadi masalah ya. Yang penting seperti yang saya bilang ya, karena hari ini adalah seleksi cabang, dimana seperti yang saya bilang tadi, ini lebih kepada posisi daripada cabang tersiernya. Nanti susah ya dibentuknya karena terlalu dekat sekali. Minimal seperti yang saya bilang ya, minimal ya 1 jengkal lah untuk jaraknya. Jadi nanti biar tidak terlalu dekat. Seperti ini contohnya, ini ke sini kan 1 jengkal ya. Kurang lebihnya seperti itu. Ini ke sana juga hampir 2 jengkalan. Nah, jadi ini dibuang aja di sini nih. Nah, saya karena udah ikat jadi ini harus dipotong dulu nih. Nah oke ya, tuh habis ya. Teman-teman lihat nih, budnya masih ada nih karena pertama dari tunas air. Nah seperti ini ya. Nah mungkin nantinya ini juga saya seleksi lagi, tergantung nanti apakah pertumbuhannya bisa bagus semua atau tidak ya. Dan ini untuk menyamaratakan tersiernya, ini seperti yang selalu saya bilang, ini nanti tersier yang paling tinggi ya. Misalnya ini apa ini. Nah ini bisa kita batasi nanti, kita potes pucuknya. Nah potes maksudnya kita batasi aja, kita excel break ya, 20 atau 25 daun ya, kita potong aja di sini ya, des. Nah nanti tersier yang lain yang belum tinggi akan segera menyusul tingginya. Nah gitu ya teman-teman. Itulah kenapa harus dilakukan penyeleksian cabang untuk terutama cabang tersier. Di samping rapi ya, karena seperti yang saya bilang, kalau kita itu bisa membuat rapi percabangannya, nanti pembuahannya juga akan ikut rapi juga. Untuk perawatan buahnya juga akan jauh lebih bagus ya, maksudnya lebih enak juga lah. Ya mungkin ini diantara ini dan ini juga nanti mungkin kalau pertumbuhannya nggak bagus ya, bisa kita eliminasi salah satunya juga. Kalau yang lain mudah-mudahan bagus ya. Jadi sementara ini dari hasil foundation pruning ini menghasilkan 13 cabang awalnya dan sekarang menjadi 12 cabang. Nah, oke teman-teman ya. Semoga bermanfaat ya dan menginspirasi. Jangan lupa like, subscribe, komen, dan share agar channel ini makin maju dan berkembang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam pengangguran dari saya Ferry, Purwokerto, Jawa Tengah.